Nida Nurmasita, berasal dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Fordeko Bukit Tinggi. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang penyakit akibat merokok di usia remaja. Langsung saja. Poin yang pertama, kita akan membahas tentang data penggunaan rokok di usia remaja. Menurut data PKGRI UI, sebanyak 32,1% siswa mengaku pernah mencoba rokok, sedangkan sebanyak 43,4% remaja mulai merokok sejak SMA, dan sebanyak 64,5% remaja perokok mengaku tidak pernah dihalangi membeli rokok di kedai-kedai atau toko-toko yang menjual rokok. Terakhir, sebanyak 43% remaja jadi perokok pasif. Menurut data Rikasdes 2018 menunjukkan pengguna rokok di usia remaja mengalami peningkatan dari tahun 2013 sampai 2018 sebanyak 7,2%. Baiklah, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu adalah kandungan zat yang terdapat pada rokok. Yaitu ada 7 zat. Yang pertama adalah karbon monoksida, yang kedua nikotin, yang ketiga tar, yang keempat hidrogen sianida, yang kelima benzem, yang keenam formaldehida, yang ketujuh amonia. Melihat bahaya kandungan zat yang terdapat pada rokok yang dikarenakan karsinogenik pada rokok tersebut, sudah selayaknya para remaja berhenti melakukan kegiatan merokok tersebut agar tidak makin parah atau tidak mengakibatkan rusaknya organ-organ di kemudian hari maupun di masa yang sekarang. Baiklah, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu yang pertama adalah kanker rongga mulut, yang kedua adalah sesak nafas, yang ketiga kanker paru-paru, yang keempat ginjal, dan yang paling fatal adalah kematian. Semua penyakit atau semua kerusakan pada organ telah dipaparkan pada semua bungkus rokok yang disebarluaskan kepada warung-warung atau yang pada pedagang punya rokok. Namun, para remaja tetap memilih untuk melakukan kegiatan merokok walaupun mereka tahu atau melihat efek samping dalam kegiatan merokok tersebut. Pada remaja tersendiri, merokok dapat menurunkan tingkat kefokusan atau tingkat fokus dalam pelajaran dikarenakan mereka mungkin mulai di saat jam pelajaran yang bosan atau mereka menganggap jam pelajaran itu tidak asik lagi, maka mereka akan berpikir bagaimana caranya untuk merokok dan di mana tempat yang paling aman dilakukannya kegiatan merokok di wilayah sekolah tersebut. Jika di usia remaja para siswa atau siswi sudah mulai merokok, besar kemungkinan mereka pun akan kecanduan merokok. Selayaknya para remaja, para siswa-siswi berhentilah merokok. Poin yang keempat, yaitu ada 4 faktor yang mempengaruhi remaja mulai kecanduan merokok. Yang pertama, pengaruh pergaulan. Di sini pergaulan sendiri sangat mempengaruhi perilaku siswa atau siswi yang masih di usia remaja. Karena ada yang mengatakan jika kita berteman pada orang yang menjual parfum, maka kita akan kecipratan aroma harumnya. Begitupun jika kita berteman dengan teman-teman yang mayoritasnya para perokok yang pasif atau yang mulai kecanduan merokok, maka kita pun besar kemungkinan kita akan juga ikut-ikutan merokok. Maka dari itu kita harus pandai memilih dalam sistem pergaulan. Bukan berarti kita tidak boleh berteman dengan siapapun, tapi kita harus memiliki komitmen yang tinggi, tidak boleh meniru hal yang buruknya, tapi tirulah hal yang positifnya. Yang kedua, merasa lebih jantan daripada orang yang tidak merokok. Padahal itu salah besar. Karena
mereka mungkin memiliki prinsip seperti ayam berkokok di atas genteng ya, yaitu mereka berpikir kalau nggak ngerokok nggak ganteng, padahal itu salah sekali. Jika para remaja merokok, padahal mereka akan memiliki fisik yang berbeda dengan yang tidak merokok, seperti bibir pun akan menghitam, tidak warna pink lagi. Dan hilangkanlah pemikiran bahwa merokok itu dapat membuat kita lebih ganteng. Sebenarnya itu tidak tepat. Yang ketiga, merasa stres. Mereka menganggap jika ada masalah dengan orang tua, dengan teman, dengan guru, cara untuk menghilangkan masalah mereka adalah dengan cara melakukan kegiatan merokok tersebut. Sebenarnya tidak tepat. Jika para remaja memiliki masalah, maka selesaikanlah masalah itu dengan kepala dingin dan bertukar pikiran agar kita tidak salah memilih jalan. Karena jika melakukan kegiatan merokok, masalah itu akan bertambah, bukan malah terselesaikan. Yang keempat adalah faktor keluarga. Karena kebanyakan remaja merokok memiliki keluarga sekeliling yang juga perokok. Mereka menganggap omnya, abangnya, pamannya, ayahnya telah melakukan kegiatan merokok begitu santai gitu di depan anak-anak, di depan para yang mulai remaja. Maka mereka pun di usia remaja mereka menganggap kegiatan merokok itu adalah kegiatan yang biasa, yang santai gitu. Padahal mereka tidak tahu dampak buruk bagi orang lain maupun diri sendiri. Kita masuk ke poin yang kelima, itulah cara remaja bersikap untuk tidak merokok. Yang pertama adalah berilmu pengetahuan. Dengan kita memiliki pengetahuan tentang bahaya rokok, maka kita akan berpikir 2 kali untuk melakukan hal tersebut. Jika kita telah memiliki ilmu yang banyak tentang bahaya rokok bagi diri sendiri maupun orang lain, maka kita hanya kecil kemungkinan kita untuk melakukan hal tersebut. Yang kedua, pergaulan. Pandailah memilih teman agar tidak terjerumus ke hal yang negatif. Bukan berarti kita tidak boleh berteman dengan siapa saja. Namun, setiap teman mengajak untuk melakukan hal yang negatif atau hal yang tidak ada faedahnya bagi diri sendiri, maka tolaklah setiap ajakan mereka dengan cara yang baik dan sopan tanpa menyakiti hati orang lain. Yang ketiga, harga diri. Jangan mudah tergoda oleh ajakan orang lain. Komitmenlah untuk tidak merokok dan jangan mudah terpengaruh pada ajakan orang lain. Dan kita pun harus memiliki harga diri yang tangguh. Yang keempat adalah iman. Dengan memperdekatkan diri pada Allah, maka kita akan tahu jika di agama kita sendiri melakukan kegiatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain sangat dilarang oleh agama kita. Maka dari itu, perkuatlah tentang ilmu agama, dan memperbanyak ilmu agama akan membuat kita untuk berpikir 2 kali atau 3 kali untuk melakukan hal-hal yang buruk. Oke, sebelum saya mengakhiri video ini, ada 2 pesan dari saya. Yang pertama adalah jangan malu mengatakan saya bukan perokok. Dan yang kedua, berhentilah merokok sebelum merokok membuatmu berhenti. Saya Rida Nurmasita. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.